Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menyatakan akan menyampaikan laporan soal kegagalan Timnas di putaran 4 Piala Dunia dalam rapat Exco PSSI. Sumarji menyatakan seluruh tim pelatih Timnas sudah kembali ke Belanda usai 2 laga kualifikasi menghadapi Arab Saudi dan juga Irak. Sumarji menyatakan nasib kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert akan ditentukan oleh rapat Exco PSSI. Kemarin Piala Dunia publik mendesak Coach Patrick agar out Pak, agar diganti gitu Pak. Bapak ada respon soal ini Pak? Ya, kalau soal itu sekali lagi ya, soal Patrick Kluivert saya kira nanti akan diputuskan dalam rapat Exco. Tapi ya sekali lagi saya akan sampaikan apa adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi karena saya ini berada di tim mulai dari round 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang. TC juga saya ada, semua saya ada di situ dan saya tidak pernah jauh-jauh dari anak-anak dari tim ini, sehingga saya akan sampaikan apa adanya. Ya, semua nanti kembali kepada teman-teman Exco. Kali ini saya minta tolong teman-teman Exco harus berani ambil sikap yang tegas. Usai perjuangan Timnas terhenti dan gagal ke Piala Dunia, Kapten Timnas JJ menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh supporter di setiap laga yang telah dijalani. JJ menyebut sejak pertama kali saya tiba di Timnas, saya bisa merasakan adanya ikatan khusus di antara kami semua, antara para pendukung dan para pemain, tetapi juga di dalam tim. Sekaranglah saatnya untuk membangun kembali dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam tulisan di akun Instagramnya, JJ menyatakan, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung kami melewati suka duka. Perjalanan ini memang penuh tantangan, tetapi kalian selalu ada untuk mendukung kami. Lebih jauh soal nasib Patrick Kluivert usai gagal bawa timnas lolos ke Piala Dunia, kami membahasnya bersama dengan analis sepak bola Bang M. Kusnaini yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bung Gus. Selamat petang, Yasir. Kemarin sempat berbincang dengan Pak Sumarji yang menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi, terutama mengevaluasi pelatih. Kalau menurut Anda, evaluasi PSSI ini apakah akan berujung pada keberlanjutan Patrick Kluivert atau Patrick Kluivert akan diganti? Iya, mekanisme yang formal itu kan pasti evaluasi ya, dan ini tidak hanya evaluasi buat pelatih, evaluasi buat manajemen tim, evaluasi pemain juga. Ini memang proses yang normal, yang standar dalam setiap pembentukan tim, selalu diakhiri dengan evaluasi, dan evaluasi itu nanti disampaikan oleh manajer kepada Exco ya. Satu hal yang bisa ditangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Marji adalah orang mungkin kalau melihat gestur, melihat tone-nya dari apa yang disampaikan Pak Sumarji, itu sebetulnya terlihat bahwa kepercayaan tim dalam hal ini diwakili oleh manajer kepada pelatih tampaknya sudah ada di level yang agak rendah gitu ya. Dan ini sebetulnya menurut saya harus menjadi perhatian dari para pejabat teras di PSSI, dalam hal ini anggota komite eksekutif, bahwa kepercayaan kepada pelatih itu sangat penting. Kalau pelatih sudah kehilangan kepercayaan, apalagi sekarang ini kan sudah begitu deras suara atau tekanan dari publik di jagat media sosial agar pelatih diberhentikan, bahkan banyak yang meminta agar pelatih sukarela mengundurkan diri. Saya pikir menggambarkan betapa trust sudah sangat rendah terhadap pelatih, dan itu sebetulnya kurang baik bagi tim nasional. Kalau menurut Anda sendiri, baiknya seperti apa? Mengundurkan diri, dipecat, atau bagaimana? Ini kan soal etika ya. Kalau seorang pelatih tidak mampu mencapai target, idealnya memang mengundurkan diri. Tapi di dalam kontrak kan tidak ada kewajiban mengundurkan diri gitu ya. Ini nanti soal bagaimana manajemen menyikapi aja. Karena kalau mengundurkan diri dengan diberhentikan itu kan kompensasinya tentu berbeda gitu ya. Itu juga akan menjadi pertimbangan. Cuma kalau kita bicara tentang kinerja, memang kinerjanya menurut saya agak sulit kalau mau dipertahankan dengan track record yang sudah dicapai sejauh ini ya. 8 pertandingan, kemudian kualifikasi putaran keempat tanpa poin,
Bahkan sebetulnya secara permainan bisa dibilang kita tidak mencetak satu gol pun, dua-duanya melalui penalti. Ini tentu menggambarkan kinerja pelatih yang tidak optimal ya. Padahal menuju putaran 4 kita sudah mendapatkan tambahan banyak pemain. Pemain Oke. depan ada Miliano, kemudian juga ada Mauro Zilstra, ada kiper Emil Audero. Ini kan tambahan yang sangat luar biasa yang menambah kualitas bagi tim nasional dari segi pemain. Oke, kemudian hingga saat ini memang yang baru menyampaikan statement ataupun keterangan hanya manajer PSSI gitu, Pak Sumarji. Kalau menurut Anda sendiri, Ketum PSSI sendiri yang merupakan juga sekaligus Menpora kita, Erick Thohir ini perlu nggak sih memberikan pernyataan langsung soal hasil ronde 4 tanpa menunggu rapat exco terlebih dahulu? Karena biasanya kan kalau kemenangan langsung disambut dengan statement yang luar biasa begitu. Tapi ini kekalahan nampaknya hingga saat ini Erick Thohir belum menyampaikan statement resminya. Iya, sebetulnya kita sudah mendengar pernyataan beliau yang berisi permohonan maaf ya. Tapi memang terkait dengan masa depan pelatih, memang idealnya harus melalui prosedur evaluasi ya. Dan Pak Erick sebagai Ketua Umum sepertinya melihat itu sebagai hal yang harus dilewati dulu. Tidak merupakan keputusan perorangan, tapi keputusan dari lembaga yang namanya Komite Eksekutif. Ya kita harus menghormati itu juga sebagai bagian dari kesadaran tentang pentingnya organisasi, dalam hal ini komite eksekutif. Jadi kita tunggu aja sesudah rapat komite eksekutif nanti hasilnya seperti apa. Yang jelas kalau secara pribadi saya menganggap bahwa kepercayaan masyarakat, kepercayaan bahkan internal tim terhadap pelatih sudah sangat rendah gitu ya, sehingga kalau mau dipertahankan itu tentu luar biasa nanti perjuangannya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Oke, berarti menurut Anda ini suara publik terkait dengan kekecewaan atas hasil ini juga harus diakomodir ya dalam rapat exco ini. Nah, Erick Thohir sendiri kan Ketum PSSI, kemudian juga Menpora sendiri, apakah ini juga akan berpengaruh pada jalannya rapat exco, terutama untuk memutuskan bagaimana nasib dari Patrick Kluivert? Iya, komite eksekutif itu kan kerjanya kolektif kolegial ya, meskipun ketua umum punya punya suara yang cukup menentukan, tapi pada dasarnya kan kolektif kolegial. Ya saya pikir nanti kita perlu mendengar suara mayoritasnya seperti apa. Cuma seperti yang berkali-kali saya katakan, ini nada bicara, tonnya Pak Sumarji yang juga bagian dari komite eksekutif, itu kan sudah sangat jelas gitu ya, menggambarkan betapa menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pelatih. Jadi Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI saya pikir juga akan memahami suara itu. Suara mayoritas teman-teman di Exco, suara yang disampaikan oleh Pak Marji sebagai perwakilan dari tim. Saya pikir Pak Erick akan bijaksana memahami itu. Baik, ini menarik untuk menunggu bagaimana nasib dari Patrick Kluivert. Tapi saya juga penasaran nih, bagaimana dengan nasib pemain timnas kita? Karena kalau kita lihat banyak yang sudah usianya sudah masih produktif begitu kalau untuk disiapkan dalam 5 tahun lagi. Menurut Anda ada beberapa pemain yang mungkin masih bisa dipertahankan untuk laga-laga selanjutnya? Ada Piala Asia 2027 dan mungkin Piala Dunia mendatang. Iya benar Yasir, jadi ini yang harus kita pikirkan secara serius ya. Kita tidak boleh membuat tim ini mulai lagi dari nol. Tapi kita harus memanfaatkan tim yang sudah terbentuk ini sebagai fondasi untuk persiapan menuju Piala Dunia 4 tahun lagi. Dan Piala Asia adalah jalan menuju ke Piala Dunia itu. Jadi jangan sampai tim ini dikelola dengan cara yang salah, dikelola oleh orang yang salah. Karena kita sekarang ini pikirannya adalah bagaimana 4 tahun lagi kita harus bisa memanfaatkan tim yang sekarang ada untuk membentuk tim yang lebih kuat. Kita punya banyak pemain yang masih punya potensi bermain 4 tahun lagi. Ada Rizky Ido, ada pemain depan oleh Romani, Miliano, Mauro Zilstra, masih banyak sekali. Kita masih harus punya optimisme untuk menyiapkan tim 4 tahun lagi, tapi dengan catatan mulai dengan evaluasi yang adil, yang sungguh-sungguh terhadap apa yang sekarang terjadi. Oke, kita masih punya potensi yang luar biasa untuk terus mengudara begitu tim Garuda kita. Kalau menurut Anda ini kita masih mengandai-andai jika nantinya Patrick Kluivert dicopot dan diganti. Menurut Anda siapa orang yang berpotensial untuk menggantikan sosok Patrick Kluivert? Ya, pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa pelatih yang nanti akan dipilih, entah itu Kluivert atau siapapun, orang yang punya kemampuan membangun tim, konsepnya jelas,
kemudian pengembangannya tahapan-tahapannya jelas, dan jangan berpikir jangka pendek gitu ya. Ini PSSI juga harus belajar dari kemarin memutuskan Kluivert untuk jangka pendek itu ternyata tidak efektif. Kita harus berpikir apa-apa itu konsepnya jelas, targetnya jelas, jangan di tengah jalan juga mudah berubah. Nah, kita harus siapkan itu. Yang kedua, bagi saya tidak masalah sebetulnya persoalan kemarin dengan masalah komunikasi, masalah perbedaan kultur. Toh sebetulnya itu bukan hal yang yang menentukan dalam sepak bola. Yang lebih menentukan itulah kualitas kepelatihannya, kemampuan manajerialnya, kemampuan merangkul pemain, dan itu tidak tentukan oleh dari mana dia berasal. Nggak harus kalau timnya pemainnya kebanyakan dari Belanda, pelatihnya harus dari Belanda. Nggak harus seperti itu cara berpikirnya. Oke, baik, menarik ya, kita nantikan bagaimana nasib dari Patrick Kluivert dari rapat evaluasi yang nantinya akan dilakukan oleh Exco ini, saudara. Terima kasih Bungkus atas pemaparannya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat.